Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita telah membahas serta mendudukkan perihal tentang sifat-sifat laki-laki ataupun sifat suami yang mesti dan wajib untuk kita jauhi. Di antaranya adalah kemarin kami telah menyampaikan sifat yang harus dan wajib kita hindari. Itu pertama adalah bakhil. Bakhil itu merupakan sifat yang mendatangkan kebinasaan, yang mendatangkan kesengsaraan. Jadi oleh karena itu mustahil bagi seorang istri ataupun seorang laki-laki, ya, mustahil bagi seorang istri atau seorang perempuan yang mana mereka mengatakan mereka bahagia ketika mendapatkan suami yang bakhil. Mustahil Bapak Ibu, karena bakhil itu mendatangkan kesengsaraan, baik bagi diri orang yang bakhil tersebut atau bagi pasangannya. Jadi oleh karena itu merupakan sebuah anugerah terbesar bagi ibu-ibu yang telah berumah tangga mendapatkan suami yang royal kepada ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena suami yang bakhil ini merupakan ujian bagi para istri. Suami yang bakhil itu adalah ujian bagi para istri. Dikarenakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bakhil itu merupakan sifat di antara sifat-sifat tercela. Bahkan saking tercelanya bakhil tersebut, Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang pelit tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, orang tua kita mengatakan orang pelit kuburannya sempit. Nah, ini Pak ada maknanya nih Pak. Orang pelit kuburannya sempit, bagaimana bisa lapang Pak? Sementara pelit bersedekah, pelit berinfak, pelit berzakat ataupun kepada hal-hal yang lainnya. Intinya perilaku bakhil ini merupakan perilaku yang sangat dikecam oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya Bapak Ibu kita merujuk sedikit, sifat laki-laki atau suami yang mesti dijauhi oleh istri adalah sifat ringan tangan. Suka main pukul, suka menganiaya, suka melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, atau hal-hal yang merugikan, hal-hal yang mencelakai daripada istrinya tersebut. Dan bahkan Nabi melarang, Nabi mengancam. Islam mengecam, negara pun juga mengancam bagi setiap para pelaku KDRT dan rumah tangga. Perlu diketahui Bapak Ibu, ketika kami mengkolaborasikan antara pandangan syariat dengan pandangan undang-undang, maka kami mendapatkan satu titik bahwasanya perempuan yang senantiasa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, mereka itu akan menghadirkan ketraumaan pada diri. Jadi Bapak Ibu,
dari 70% terjadinya perceraian yang ada di sekitar kita itu kebanyakan karena suaminya main tangan atau ringan tangan. Dan untuk mengobati perempuan korban KDRT tadi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup lama untuk menghilangkan ketraumaan ataupun kesembuhan batin daripada si perempuan tersebut. Sebagai contoh, Bapak Ibu datang kepada kami Pak Sutri, yang mana dalam hal ini mereka telah berumah tangga 20 tahun lamanya dan bahkan telah memiliki beberapa orang anak. Si suami datang kepada saya menuduh istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, setelah itu Bapak Ibu saya katakan kepada si suami, apa alasan Anda menuduh istri Anda melakukan sebuah perselingkuhan yang menyebabkan Anda itu mengatakan istri Anda begini, istri Anda begini? Maka si suami mengatakan kepada saya melihat 5 tahun belakangan ini Pak Ustadz, istri saya itu berubah menjadi pendiam, berubah menjadi tidak terbuka, dan bahkan dalam hal melayani saya, istri saya tidak maksimal alias uring-uringan, bahkan tidak mencerminkan sebagai seorang istri. Jadi saya curiga jangan-jangan istri saya berselingkuh. Bahkan Bapak Ibu, saking tantrumnya suami ini, dia pasang CCTV Pak di 4 titik rumahnya untuk mencari celah kesalahan sang istri. Bahkan yang lebih parahnya lagi Pak Julian, HP sang istri disadap oleh suami untuk mencari apakah betul si istri melakukan sebuah perselingkuhan. Nah Bapak Ibu, bukti semakin dicari semakin nggak ketemu Pak. Disadap nggak ketemu, dipasang CCTV nggak ketemu, setelah itu dimata-matai pun juga nggak ketemu. Nah akhirnya masalah itu dilimpahkan kepada saya. Maka kesimpulannya ketika saya tanyakan kepada istri, kenapa mbaknya berubah, kenapa mbaknya itu bersikap dingin kepada suami, satu jawabannya Bapak Ibu, saya susah untuk membangun rasa kembali kepada suami saya karena 5 tahun dari awal pernikahan kami, maksudnya usia pernikahan 5 tahun kami itu, saya menjadi bulan-bulanan dari suami saya, dari pukulan, tendangan, makian, carutan, dan yang lain sebagainya. Yang sehingganya Ustadz, untuk menyembuhkan batin saya nggak tahu entah sampai kapan. Dan yang lebih hebatnya lagi Ustadz, entah kenapa setiap suami saya mendekati saya, ketraumaan itu tumbuh kembali. Nah itu perempuan seperti itu tuh Pak. Jadi kalau kita pukul Pak, perempuan itu akan kehilangan rasa, akan mati rasa. Jadi oleh karenanya kenapa Nabi sampai membawakan wala tadribuhunna fil madaji', haram hukumnya Bapak Ibu memukul, menampar, menendang, menganiaya, dan negara mengancam Bapak Ibu. Undang-undang KDRT telah diatur oleh negara kita. Jadi untuk Bapak yang suka memukul istrinya atau menyelesaikan problem dengan cara kekerasan, maka kami memberikan analogi sederhana. Bapak sama seperti menancapkan paku di dinding, walaupun paku Bapak cabut, dinding tetap berbekas. Begitu perempuan Pak. Tahun 1998 kita pukul istri kita, coba tanya kepada mereka Pak, mereka pasti ingat kapan mereka dipukul oleh suami mereka. Nah kenapa demikian? Karena perempuan itu hakikatnya menyimpan ketraumaan ataupun hal-hal yang tidak mengenakkan hati ataupun dirinya, dan itu merupakan sesuatu yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Jadi semarah-marahnya kita kepada istri, usahakan jangan sampai kita main tangan, karena itu bisa menimbulkan ketraumaan yang sangat mendalam pada kejiwaan sang istri. Jadi Bapak Ibu, saking traumanya kepada suami, ketika suaminya mendekat ke dia Pak, itu sampai istri itu menggretek, bahasa kampungnya Pak Julian, menggretek atau menggretek? Menggigil Bapak Ibu. Ya, menggretek Pak, detak jantungnya nggak stabil, nggak normal. Akhirnya ujung-ujungnya Bapak Ibu kami mintakan kepada si suami untuk membawakan istrinya kepada psikiater atau psikolog. Nah, itu hati-hati Pak, itu dampak buruk dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat suami yang wajib untuk dijauhi itu adalah bermulut kasar. Nah, ini Pak, ini yang paling harus dihindari. Nah kenapa demikian Ustadz? Pak, dipukul sakit, lebih menyakitkan dikata-katai, betul Bu? Betul Bu? Dipukul sakit kan Bu? Sakitnya itu paling-paling 4-5 bulan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lebih menyakitkan lagi ketika dikata-katai.
Nah, jadi suami ketika marah, jangan sampai ketika marah itu menyebutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu menyebutkan semua nama-nama kebun binatang dan segala macamnya. Dan bahkan Bapak Ibu, kami membuat semacam temuan ataupun penelitian. Itu kan banyak Pak. Hari ini Pak, masuk hari ke-6 dari hari Senin kemarin, sekitar 8 kasus perceraian yang tengah saya hadapi. Dan Alhamdulillah, itu diantaranya ada yang selesai, ada diantaranya yang belum selesai, dan ada diantaranya yang tidak akan pernah selesai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebanyakan orang-orang yang hobi mencaruti istrinya itu orang yang sudah mengaji. Nah, ini Pak yang saya bingungkan Pak, apakah kita nggak belajar adab gitu? Kebanyakan orang sudah mengaji, dan mengaji di mana Bapak Ibu saya nggak tahu Pak. Intinya tampilannya, face-nya, potongannya dia sudah mengaji. Satu diantaranya alumni pondok pesantren. Nah, keluhannya Bapak Ibu, saya nggak tahan Ustadz, saya nggak siap Ustadz, dikata-katai, dimaki-maki, dicarut-caruti. Orang tua saya nggak pernah mencaruti saya Pak Ustadz, nggak pernah mengata-ngatai saya Pak Ustadz, kata si perempuan. Nah, saya menikah dengan laki-laki yang saya kira bisa membimbing saya kepada arah yang lebih baik, ternyata malah saya tertekan batin dibuatnya Ustadz. Nah, kita mediasi Bapak Ibu, kita adakan semacam islah untuk mereka berdua, dan sampai hari ini Bapak Ibu ada yang belum ketemu titik temunya. Si laki-laki juga egois. Bahkan di depan saya Pak Julian yang dimuliakan Allah, dia kata-katai istrinya, dia sebut istrinya begana, begini dan segala macamnya. Apalagi di belakang saya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mau ngajinya di mana, mau kita halakohnya di mana, mau kita belajar agama atau tidak, intinya yang paling pertama sekali yang harus kita ketahui adalah perempuan itu adalah sesuatu yang diambil dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi ketika kita keras dia itu patah, ketika kita lembek dia akan semakin bengkok. Jadi istausu bin nisa, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi adalah sosok yang paling baik kepada keluarganya. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada sebuah kisah Pak. Saya dapatkan kisah ini dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Waktu itu Bapak Ibu, Nabi sedang bersama Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Dan Nabi ketika itu membersamai Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah ketika itu bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan waktu itu memang kondisinya jatah bersama Sayyidah Aisyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu Sayyidah Hafsah, istri Nabi lainnya, berkeinginan menghantarkan semangkuk madu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi perempuan tuh Pak, memang kita nggak bisa menyamakan cara berpikir perempuan dan laki-laki. Perempuan itu Pak memiliki kerangka berpikir yang unik. Pak, oh Pak, perempuan itu memiliki kerangka berpikir yang unik. Kenapa unik? Contohnya, laki-laki kalau salah, laki-laki langsung minta maaf. Perempuan kalau salah, belok dulu Pak, baru akan minta maaf. Ini fitrah Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak pandai, kita akan dipandai-pandaikan oleh perempuan. Kalau kita tegas, maka insya Allah kita akan dipatuhi atau ditaati oleh perempuan. Artinya perempuan ini Pak tidak keras, tidak pula lembek, tapi kita tegas pada tempatnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidah Hafsah membawa semangkuk madu ke rumah Sayyidah Aisyah. Oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ketika itu Sayyidah Hafsah ketika itu mencari semacam perhatian. Jadi kita bukan bermaksud untuk mengolok-olok Ummahatul Mukminin, tidak Bapak Ibu. Karena kita di sini mengambil contoh yang ada, bahwasanya yang namanya perempuan fitrahnya seperti itu. Jadi ketika Sayyidah Hafsah tiba dan datang ke rumah Sayyidah Aisyah, nah Sayyidah Aisyah melihat daripada fenomena seperti itu, ditamparnya Pak, dipukulnya Pak semangkuk madu tadi itu, yang menyebabkan apa? Madu itu tertumpah dan menggenang di mana-mana. Nah setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam melihat fenomena seperti itu, apa kata Nabi? Nabi murka Pak. Sampai Nabi enggan lagi untuk memakan madu. Allah tegur Nabi ketika itu, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hatta sampai ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, ibundanya orang-orang beriman, itu memiliki fitrah yang sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Jadi oleh karenanya, seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah, istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat.
Istrimu memiliki kekurangan sebagaimana engkau memiliki kekurangan, maklumilah dia. Jadi oleh karenanya perbanyak maklum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi pertengkaran, bukan suatu yang merendahkan harga diri suami ketika suami meminta maaf duluan kepada istri. Ini nggak menjatuhkan kehormatan suami, Pak. Ketika terjadinya pertengkaran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak menjatuhkan kehormatan, tidak menjatuhkan martabat ketika seorang suami, walaupun suami itu benar, memulai minta maaf kepada istrinya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minta maaf ini Pak tentunya banyak caranya. Di antara cara-cara yang ada itu adalah mungkin bisa Bapak bawa untuk makan bakso untuk minta maaf kepada Ibu, atau Bapak bungkuskan sebungkus miso atau sebungkus Pak martabak. Kalau nggak mempan dengan bakso Pak, bawa Ibu ke toko emas Pak. Insya Allah mempan itu Bapak Ibu. Nah, jadi oleh karenanya ini sifat yang diajarkan, akhlak yang diwariskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah keganjenan. Tadi ucapan yang kasar, sekarang keganjenan. Apa itu keganjenan? Melotot sana dan sini, melirik sana dan sini. Jadi laki-laki itu hakikatnya adalah menundukkan pandangan, apalagi setelah menikah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membuat kita miris Pak, dalam sebuah riset penelitian, laki-laki baik yang menikah atau yang belum menikah, mereka terjebak kepada pornografi. Dan ini tak bisa dihindari Bapak Ibu. Dan ini bisa merusak hati, menghitamkan wajah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk akhlak yang tercela ketika seseorang itu telah menikah tapi masih candu, masih cenderung melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami sudah mengaji Pak Ustaz, tidak jaminan Bapak Ibu. HP ini petaka nih Pak, musibah nih Bapak Ibu. Musibah yang besar yang kalau kita nggak pandai Pak, kita bisa binasa. Apa yang nggak bisa Pak dari HP sekarang nih Pak? Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya punya tahfiz Al-Quran. Santri saya lebih kurang sekitar 500-an Bapak Ibu. Ya, saya konsentrasinya di Al-Quran, di bahasa Arab, di hadits dan di fikih. Karena Bapak Ibu kita memang setelah selesai kita mengambilkan sanad Al-Quran untuk para santri kita. Setelah itu nanti kami kirim ke Timur Tengah, termasuk di antaranya negara Yordania dan Turki Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, santri tahfiz. Saya bercerita tentang santri saya nggak bercerita tentang santri lain. Santri saya, satu penghafal Quran, satu lagi penghafal Quran. Pak, ini tempatnya dipisah Pak, tempatnya dipisah Bu. Yang laki-laki itu di Pasir Putih, yang perempuan di Kubang. Dipisah Bapak Ibu. Kenapa dipisah? Karena kami sadar bahwasanya akbarul fitan ba'dad dajjal fitnatun nisa. Fitnah yang paling besar setelah fitnah dajjal itu adalah fitnah perempuan. Nah kami pisah Pak Julian, dan kami itu sesekali melakukan razia dadakan. Nah ketika kami melakukan razia dadakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, santri satu Pak ini hafiz Al-Quran 30 juz, yang satu lagi hafizuh Al-Quran 30 juz, dua-duanya hafiz Al-Quran. Nah Bapak Ibu ketika kami sidak, kami ambil HP-nya, apa isinya Pak? Ini mereka belum menikah nih lagi Bapak Ibu. Yang santri laki-laki memanggil santri perempuan sebagai umi, yang santri perempuan memanggil santri laki-laki sebagai abi. Kapan menikahnya Bapak Ibu? Nah jadi oleh karenanya yang laki-laki berkata kepada yang perempuan, jangan lupa tahajud ya umi, supaya hubungan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang perempuan pun juga demikian, jangan lupa besok puasa sunnah ya abi, supaya hubungan kita sakinah mawaddah warahmah. Kapan nikahnya Pak? Kan begitu Pak. Coba lihat bagaimana sempurnanya syaitan menebarkan jerat-jeratnya yang menyebabkan sesuatu yang mungkar dibungkus sehingganya kelihatan seperti sesuatu yang ma'ruf atau baik. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pandangan sebagaimana apa yang Allah perintahkan kita tundukkan, bukan menunduk Pak. Maksudnya kita jaga, kita pelihara, kita kendalikan, kita fungsikan kepada arah yang baik, yang sehingganya apa yang kita lihat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu hanyalah tertuju kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya laki-laki ataupun para suami yang telah menikah atau yang belum menikah, ketika engkau terbiasa melakukan pandangan-pandangan yang diharamkan oleh agama, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka setidaknya hatimu akan semakin kusut, jiwamu akan semakin kusut, hatimu akan semakin hitam, wajah
wajahmu akan dihitamkan oleh Allah dan engkau diangkat dari keberkahan-keberkahan yang ada. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, referensinya dapat kita ambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi oleh karenanya 4 sifat laki-laki yang wajib untuk kita jauhi ataupun kita hindari. Pertama bakhil, yang kedua ringan tangan, yang ketiga bermulut kasar, yang keempat kegatalan atau keganjenan atau melotot sana melotot sini. Nah ini porsi laki-laki Pak Julian. Sekarang kita masuk kepada porsi perempuan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah ternyata sebagaimana yang terdapat pada kitab yang sama, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ini dibenarkan oleh banyaknya para ulama-ulama, dan termasuk diantaranya Al-Imam Syed Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, bahkan termasuk terdapat pada fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Iftah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, bahwasanya sebagian orang Arab berkata, la tankihu minan nisa. Bapak yang punya anak bujang, ya, sampaikan kepada anak bujang bapak, la tankihu minan nisa. Ibu yang punya anak bujang, sampaikan kepada anak bujang ibu, jangan menikahi 6 wanita dengan karakteristik sebagai berikut. Janganlah engkau menikahi wanita dengan karakteristik sebagai berikut. 1, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, la annanah. Apa itu annanah? Annanah itu adalah wanita yang banyak mengeluh, banyak mengaduh. Nah, sampaikan nih Bapak Ibu kepada setiap anak-anak bujang kita yang akan melangsungkan pernikahan. Hindari perempuan yang annanah. Apa itu annanah? Banyak mengeluh, banyak mengaduh, kurang syukurnya kepada suami. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sesekali kalau ada waktu, Pak, coba Bapak Ibu datang ke pengadilan agama, lihat Bapak Ibu, ya, lihat dan tanyakan kenapa mereka bisa bercerai, atau Bapak Ibu yang diminta sebagai saksi di persidangan, coba perhatikan Pak, nanti akan banyak di situ tuntutan-tuntutan yang tak masuk akal Pak, yang menyebabkan terjadinya perceraian. Jadi perempuan yang annanah ini Bapak Ibu, perempuan yang tidak layak dipakai untuk bersama dalam membangun mahligai rumah tangga. Kenapa? Mengeluh apa-apa, mengaduh apa-apa, protes apa-apa, mengkritik suaminya, kurang tak puas, berlebih pun juga tak puas, sedikit tak banyak, banyak pun juga tak sampai. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, annanah ini adalah perempuan yang mengajak kita kepada jurang kebinasaan. Akhirnya apa? Si suami sengsara dikarenakan perangai ataupun perilaku annanah tadi itu, yang menyebabkan rumah tangga mereka terancam perceraian ataupun pertengkaran setiap hari. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai wanita yang baik, sebagai wanita yang solihah itu adalah wanita yang sedikit atau banyaknya itu bersyukur, bertawakal, qanaah dari apa yang telah diberikan suami mereka kepada mereka. Jadi jangan sampai kita menjadi perempuan yang banyak mengeluh, banyak mengaduh, banyak protes, banyak mengkritik. Pokoknya ini nggak cukup, ini kurang, ini salah, yang benar itu adalah saya, dan yang lain sebagainya. Intinya ini merupakan satu di antara 6 sifat perempuan yang wajib dijauhi dan jangan sampai dinikahi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wala mannanah. Tadi annanah, ya, perempuan yang banyak mengaduh, perempuan yang banyak mengeluh. Yang kedua wala mannanah. Apa itu mannanah Bapak Ibu? Wanita yang terus mengungkit-ungkit kebaikan. Pak, oh Pak, tidur Pak. Perempuan yang mengungkit-ungkit kebaikan, paham maksudnya Pak? Paham maksudnya Pak? 20.000 Bapak pinjam, tahun depan masih ingat Ibu Pak. Nah, begitulah perempuan itu Pak. Artinya apa? Mereka itu diciptakan dengan karakter sifat kebanyakan seperti itu. Nah, tergantung perempuannya bagaimana menundukkan sifat liar yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Pak, 1000 kebaikan suami itu bisa hilang hanya gara-gara 1 kesalahan. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Jawablah Pak, jangan takut Pak. Betul Pak? 1000 kebaikan suami itu Pak bisa hilang gara-gara 1 kesalahan.
Dan itu diungkit terus-menerus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Pak, dalam banyak peristiwa itu Bapak Ibu, kami menyarankan untuk setiap para mertua, orang tua suami, agar jangan sampai berurusan uang dengan istri atau menantu perempuan. Ini Pak, dalam banyak pengalaman nih Pak ya, Pak Julian, kan banyak tuh Pak, nanti kan dihadirkan dua keluarga suami, keluarga istri, kan begitu. Ibu sebagai mertua daripada menantu perempuan ibu punya anak laki-laki, kan begitu. Anak laki-laki ibu menikahi perempuan. Nah, ibu mertua dari menantu perempuan ibu, Bu, sebisa mungkin ibu jangan pernah berurusan uang dengan menantu perempuan ibu. Kenapa demikian Ustaz? Kebanyakan, kita berbicara dari studi kasus yang terdokumentasi, kebanyakan perempuan atau menantu ketika tersudut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atau terdesak atau terjadinya problematika antara suami istri, itu dibaca-bacanya Bapak Ibu. Paham? Diungkit-ungkitnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi Pak Julian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mendapatkan ini menjadi batu loncatan untuk meremehkan keluarga suami. Ada waktu itu Pak, saya mendengar kalimat yang kurang pantas dari seorang menantu ke mertuanya, ibu suaminya, ayah suaminya. Ibumu ini, ayahmu ini, kalau nggak pinjam uang ke aku, maka tidak akan ada usahanya. Di depan mertuanya Pak, di depan mertuanya Bu. Bahkan ditambahkan lagi, kalian sama saja hilang harga diri mertua tersebut hanya gara-gara pinjam ataupun mengambil ataupun meminta uang kepada menantunya. Jadi hakikatnya perempuan, sehebat apapun dia Bapak Ibu dalam hal takwa, kalau tidak dia kendalikan sifat liar tersebut, maka ada potensi ia ungkit-ungkit ketika ia berada pada kondisi terdesak ataupun terjepit. Sangat langka sekali ada perempuan yang ketika marahnya itu ia bungkus dengan kebijaksanaan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita yang punya anak laki-laki, jangan sampai mendapatkan atau menikahi perempuan yang mananah, yaitu perempuan yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, membaca-baca kebaikannya, apa yang telah ia berikan, apa yang telah dipersembahkan kepada suaminya ataupun keluarga suaminya. Yang berikutnya Bapak Ibu, tadi an-nanah, yang kedua mananah, yang ketiga hannanah, pakai ha. Apa itu hannanah Ustaz? Hannanah itu adalah istri atau perempuan yang merindukan suami orang lain. Ini hati-hati nih Pak, merindukan suami orang lain. Ini bahaya nih Pak. Potensi berikutnya terjadinya perceraian adalah apa? Hadirnya rasa kepada laki-laki selain suaminya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini PR juga nih Pak, ini PR juga nih Bu. Karena perempuan nih Pak terlampau cepat kagum Pak. Apalagi ketika dia dapat masalah. Makanya Bu ya, perempuan itu kalau punya masalah jangan curhat ke Facebook, jangan update status, bawa istighfar, bawa zikir. Kalaupun kita mentok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita cari orang dapat dipercaya untuk mengislahkan urusan kita. Kebanyakan perempuan Pak Julian, kebanyakan perempuan Bapak Ibu ketika mendapatkan masalah update status. Update status di mana? Di Facebook, di mana? Di Instagram, di mana? Di WA. Nah, ketika dia update status Pak di Facebook, contohnya Pak, dia kata-katai suaminya atau dia menyesal dengan pernikahan dengan suaminya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu Bapak Ibu datanglah musang serigala berbulu domba, memberikan secercah atau sepotong perhatian yang membuat perempuan itu beralih hati. Ada kejadian Bapak Ibu, perempuan bercadar itu ditemukan tewas di samping masjid. Saya lupa nama daerahnya Pak. Ada dengar ceritanya Pak? Disampaikan oleh salah seorang ustadz dalam ceramahnya. Nanti Bapak Ibu buka YouTube, nanti tuliskan, ketikkan jasad perempuan bercadar ditemukan di halaman masjid dalam kondisi leher dijerat dengan kawat. Perempuan sudah mengaji, suaminya sudah mengaji. Awal perselingkuhan itu terjadi kapan Bapak Ibu? Awalnya terjadi ketika reunian. Makanya Pak, reunian itu kalau tidak mendatangkan manfaat sebaiknya tinggalkan. Saya sampai hari ini diundang reunian tidak pernah datang.
Yang kedua, saya keluar dari grup-grup yang ada keburukan, yang ada kemaksiatan di dalamnya. Baik grup waktu SD, grup waktu pondok, grup pokoknya grup-grup yang tak bermanfaat, Pak, saya keluar. Terserah orang mau nilai saya sombong, cuek atau tidak peduli, terserah. Kenapa, Pak? Saya lebih memikirkan keselamatan akhirat saya. Kadang-kadang Pak, orang di grup itu kan Pak latah, Pak, entah apa-apa dikirimnya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awal terjadinya perselingkuhan hati itu adalah ketika reunian. Ketika bertemu Bapak Ibu, bercadar nggak jadi jaminan, sudah mengaji nggak menjadi jaminan. Nah, apa yang terjadi? Tumbuh rasa yang pernah dibangun pada masa SMA dulu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sampai terjadinya pertemuan, tukar HP, curhatan, lalu setelah itu sharing dan segala macamnya, sampai terjadinya perzinahan dan hamil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dia kandung itu bukan janin daripada suaminya, bukan benih dari suaminya. Lalu dia memintai pertanggungjawaban daripada si laki-laki yang ketemu dengan dari Bapak Ibu. Nah, si laki-laki nggak mau tanggung jawab, akhirnya dibunuh di mobil, diletakkan jasadnya di halaman masjid dan dituliskan secara surat, tolong urusi jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, coba ditengok Pak di YouTube, Pak. Nah, kenapa bisa terjadi? Tidak bisa menjaga hati tadi itu Bapak Ibu. Nah, kenapa kami katakan perempuan itu gampang beralih hatinya? Coba tengok Pak, banyak di antara perempuan itu Pak kadang-kadang mendengarkan ceramah Ustaz Fulan, Masya Allah, Ustaz Fulan itu kalau ceramah tersentuh hati kami. Kalau dia berceramah tutur kata lembut, andaikan dia itu menjadi suami saya, kan begitu Pak. Andaikan dia itu menjadi imam dari anak-anak saya, kan begitu. Belum tentu lagi Bapak Ibu. Kadang-kadang Bu ya, Ustadz itu lebih balui daripada balui. Ngerti Bu? Jangan terlampau cepat kagum Bu dengan Ustadz atau pendakwah. Yang nampak itu yang baik-baik saja. Yang namanya Ustadz juga manusia, banyak Pak terjadi kekaguman secara sepihak kepada Ustadz ataupun pendakwah. Ketika itu Pak Ustadz ceramah tentang masalah keharmonisan rumah tangga, disampaikanlah bla 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 begini begana. Nah, kita isi kolom komentar, ya Allah betapa indahnya kalimat dan kata Ustadz Fulan, ya Allah betapa bagusnya dia, ya Allah andaikan dia menjadi suamiku, ya Allah. Bahasa andaikan itu Pak, itu sudah menjadi sebuah fitnah yang bersarang pada hati seorang istri. Jadi kita jangan sampai gampang terjebak dengan hal-hal yang sifatnya belum kita ketahui. Jadi Ibu, yang hanya boleh Ibu kagumi itu adalah Rasulullah dan suami Ibu, jangan laki-laki lain. Kenapa? Ketika laki-laki lain hadir pada hati kita, maka mulai dari hari itu Ibu terfitnah dan Ibu telah memasukkan sebuah permasalahan yang itu bisa menghadirkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Intinya haram, ittafaqal fuqaha wal ulama, sepakat para ahli fikih, ketika perempuan sudah mulai memasukkan rasa laki-laki lain kepada hatinya, maka disitulah fitnah mulai akan merusak jiwanya, batinnya, dirinya dan rumah tangganya. Jadi perempuan yang hananah adalah perempuan yang tidak layak untuk dinikahi. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan yang haddaqah. Apa itu haddaqah, Pak? Perempuan yang hobi berbelanja. Berapapun Bapak kasih, Pak, enggak cukup tuh, Pak. 20 juta enggak cukup. 50 juta enggak cukup. Kenapa? Hobinya boros Pak, belanja. Makannya di mana Pak? Makannya di mall Pak. Enggak main makan di warteg atau Ampera, enggak main. Setidaknya makannya itu Pak di Putih Buana ataupun Putih Bunsu ataupun Bare Solo ataupun sederhana. Berasnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bare Solo Pak, Bare Kuriak Kuswi Bu. Enggak main beras SPHP, enggak main Bu. Atau topi koki Bapak Ibu. Nah, sementara kemampuan suami nggak ada sampai di situ. Nah, perempuan yang haddaqah ini perempuan yang membinasakan Bapak Ibu. Nggak pernah puas. Hobinya berbelanja, padahal sudah ada barang-barang sebelumnya dia beli untuk apa? Untuk pamer, untuk flexing, untuk dia tunjukkan bahwasanya dia adalah perempuan yang sosialita, perempuan yang berkarir, perempuan yang mengikuti tren di zaman. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, perempuan yang haddaqah ini perempuan yang sama sekali tidak layak untuk dijadikan pasangan hidup. Perempuan boros, perempuan yang tidak pandai manajemen keuangan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah perempuan yang barrokoh. Nah, barrokoh ini orang-orang Arab membaginya menjadi dua makna.
Makna pertama, barokoh ini adalah perempuan yang hobi mengkilapkan wajahnya. Perempuan yang hobi mengkilapkan wajahnya, artinya perempuan yang suka bersolek, Bapak Ibu. Nah, ini terbalik Pak Julian. Kalau saya lihat, perempuan itu baru akan bersolek ketika pergi baralek, ya kan Pak? Iya Pak. Perempuan itu baru akan bersolek ketika pergi baralek. Kalau tidak pergi baralek Pak, tampil apa adanya, semraut Bapak Ibu. Padahal sejatinya perempuan itu bersolek untuk suaminya di rumah-rumah suaminya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perempuan-perempuan yang barakah adalah perempuan-perempuan yang mendatangkan fitnah serta kehancuran ataupun kebinasaan. Jadi ibu tidak boleh bersolek di depan orang lain kecuali hanya suami ibu. Nah, bersolek seperti apa Ustaz? Bertabarruj. Seperti apa contohnya Ustaz? Seperti contohnya kita berlebih-lebihan dalam melakukan perhiasan pada diri kita ataupun tubuh kita ataupun pada wajah kita. Kita berlebih-lebihan glamor yang mendatangkan fitnah pada orang lain daripada diri kita, penampilan kita, wajah kita, make up kita, dan yang lain sebagainya. Jadi Ustadz, kesimpulannya Ustadz berarti kami ini nggak boleh Ustadz pakai bedak, kami nggak boleh pakai lipstik. Boleh-boleh saja Bapak Ibu, tapi lihat kondisi keadaannya. Kalau untuk suami silahkan. Nah, kalau ibu keluar berarti Pak Ustadz kami harus berpucat-pucat Pak Ustadz, berpucat-pucat Pak Ustadz. Nah, kami katakan nggak seperti itu maksudnya Bu. Artinya kita mungkin pakai bedak sewajarnya, pakai lipstik secukupnya, jangan sampai berlebihan yang itu berpotensi mengundang fitnah. Menor, betul Pak, menor. Kan begitu Bu. Nah, kadang-kadang ya kita berlebihan tadi itu Bapak Ibu. Contoh berlebihan itu Pak Julian, bedak saya Pak. Kan Nabi bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ada hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Di antara hak muslim kepada muslim yang lain itu Bapak Ibu ada 6. Di antara 6 itu adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu untuk suatu hajatan, maka penuhilah undangannya. Saya Pak Julian, ketika diundang orang pesta, saya memilih datang kalau nggak pagi, kalau nggak malam. Kalau nggak pagi, kalau nggak malam. Nah, kenapa begitu Ustaz? Pertama, saya melihat banyak perempuan-perempuan yang sebelumnya saya kenal, tiba-tiba saya nggak kenal. Kenapa? Perubahan yang drastis terjadi pada penampilan. Pernah waktu itu Pak ketemu Ustaz, ya lupa sama saya, ibu siapa ya? Ini ibu yang si Anu yang Ustaz ngisi di musola kami, la ilaha illallah. Bu, ini ibu, iya Ustaz, iya Ustaz. Ketika itu Pak Julian saya lihat itu bedak yang dipakai itu, kalau kita bawa penggaris itu jarak antara bedak dengan kulit itu Pak ada beberapa senti Pak. Kalau istilah kok digubiang jo kuciang Pak, jo kuku kuciang, mungkin tinggal badak tuh di kuku kuciang Pak. Saking tebalnya bedak yang dipakai. Lipstik tuh Pak, lipstik itu Pak merahnya itu lebih merah daripada bendera PDIP Pak, lebih merah. Parfum tidak usah ditanya Bapak Ibu, tidak usah ditanya. Parfum emas Pak, emas. Kalau bisa semua diemas Pak, kelingking, tengah, jari manis, telunjuk sampai dengan jempol. Kalau bisa emas yang setekong itu dipakai semua. Begitu perempuan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu boleh ibu lakukan untuk siapa? Untuk suami. Tapi untuk laki-laki lain, cuma setiap laki-laki yang mencium aroma tubuh dari wangian yang dipakai oleh seorang perempuan, maka disitulah ada dosa yang mengalir kepada perempuan tersebut. Nah, jadi oleh karena itu perempuan yang seperti ini tidak layak untuk dinikahi. Kenapa? Karena dia berdandan atau berhias diri untuk laki-laki lain, bukan untuk suaminya. Jadi perempuan yang suka berdandan Pak adalah perempuan yang kadang-kadang susah menundukkan hatinya atau liar dengan kondisi ataupun keadaan. Makna yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah perempuan yang cuek kepada suaminya, apa-apa sendiri, pergi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, ini nggak boleh. Kalau kita sudah menikah ya kita harus berdua dengan suami. Saya kan mempelajari fikih rumah tangga ini kan Pak semenjak saya kuliah S3 dalam kaidah yang ada dalam usul fikih yang dikemukakan oleh para ulama. Saya mempelajari Pak, kadang-kadang
saya mempelajari daripada kok bisa rumah tangga zaman dulu itu kok bisa akur. Jadi Pak, saya itu suka mencari semacam penelitian. Bahkan Pak, saya pinjam data dari teman saya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Itu saya pinjam data Pak. Data yang ada di PA Pekanbaru itu Pak, tahun 98. Itu kan tahun dimana kita menghadapi krisis moneter. Itu Pak, 98 itu perceraian di Kota Pekanbaru ditemukan hanya 2 kasus saja. 2 kasus saja. Padahal ketika itu Pak Julian, zaman susahnya luar biasa. Makan ketika itu susahnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, sekarang bulan November, per Oktober kemarin, Oktober 2024 sampai Oktober 2025, ditemukan 5.000 kasus perceraian lebih. Padahal Pak, zaman sekarang tidak begitu susah Pak kalau dibandingkan dengan zaman dahulu. Kenapa kok bisa rumah tangga orang tua kita itu akur, adem, ayem, mereka kompak, sakinah, mawaddah, warahmah? Intinya ternyata terletak pada kebiasaan mereka sehari-hari. Mereka terbiasa berdua-duaan kemanapun mereka berada. Itu Bapak Ibu. Kunci di antara kunci yang saya tangkap Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pergi ke sawah berdua, pergi ke surau berdua. Bu, saya nggak sekali 2 kali Bu melihat anduang saya. Bu, tahu anduang Bu? Tahu anduang Bu? Apa arti anduang itu Bu? Anduang saya dengan abah saya Pak. Anduang saya itu Bapak Ibu suka makan di piring yang sama dari piring abah saya. Ataupun kopi, ataupun teh, ataupun pergi ke surau, ataupun pergi ke sawah, ataupun pergi ke kandang ayam atau kandang sapi. Berdua padanya. Nah, ternyata Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menyimpulkannya untuk merajut simpul-simpul cinta dalam rumah tangga. Ternyata Pak, kenapa Nabi bersama Sayyidah Aisyah itu Pak senantiasa berdua, makan sepiring berdua, Nabi minum di bekas minumnya Aisyah, sampai Nabi itu mandi satu bejana dengan Sayyidah Aisyah. Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga dan memelihara cinta antara suami dan istri. Nah, kenapa rumah tangga kita hambar Bapak Ibu di usia senja? Karena kita sudah mulai apa? Tidak peka dan tidak peduli kepada pasangan hidup kita. Coba perhatikan Pak, dulu Pak, setahu saya, sebelum suami itu bangun, istri telah menghidangkan kopi ataupun teh, betul Pak? Perempuan-perempuan Minang, perempuan-perempuan yang beradat. Sebelum suami berangkat kerja Pak, setidaknya kopi atau teh itu Pak telah terhidang tuh Pak. Betul Pak? Betul Bu? Begitu didikan orang tua kita Pak. Bahkan suami nganggur sekalipun layani dia. Kan begitu Pak? Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa rumah tangga makin tua kita makin hambar rasanya? Kenapa? Semua itu kita jalani sendiri. Coba Bu, untuk menata hati saya Pak ketika mendamaikan ataupun mengislahkan pasutri yang bertengkar, hobinya berkelahi, pokoknya perkara kecil bertengkar, berkelahi, ribut dan segala macamnya, satu di antara banyak cara yang saya dapatkan itu Bapak Ibu adalah mendamaikannya dengan cara coba kalian kemana-mana pergi berdua, pergi umroh berdua, pergi ke masjid berdua, pergi kajian berdua, makan berdua, mandi berdua, minum berdua, pokoknya apa-apa dikerjakan berdua untuk menata hati Pak. Bahkan kalau bisa Pak Julian kita makan senampan berdua. Ini sunnah Pak. Sunnah dalam rumah tangga yang mulai terlupakan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karenanya perempuan yang cuek, perempuan yang hobi menyendiri, yang tak hobi berdua adalah perempuan yang tak layak untuk dinikahi. Paham Bapak Ibu? Baik, sebelum kita pindah kepada yang ke-6, apakah ada pertanyaan? Bertanya dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita misalnya, Ya. yang kita, cara teknik mengetahui perempuan itu yang cara. Ya. Mengetahui sifat aslinya. Ya. Mengetahui sifat aslinya adalah dengan cara kita tanyakan teman-temannya. Dengan siapa dia bergaul. Tengok lingkungannya, tengok adabnya dengan orang tuanya. Ketika dengan orang tua berantakan, maka niscaya dengan orang tua kita pun juga akan berantakan. Dan itu akan terlihat nantinya ketika kita berusaha untuk mencari informasi tentang dirinya. Begitu Pak. Jadi jangan kita terjebak, oh dia hijrah Ustadz, belum tentu. Nah begitu pula bapak ibu yang punya anak perempuan yang hendak mencari laki-laki sebagai menantu. Bu, zaman sekarang nggak pakai lagi istilah dia itu adalah orang yang paham agama,
Orang yang paham agama itu yang banyak meleset zaman sekarang Bapak Ibu. Ya Bu, kita harus betul-betul melihat bibit bebek bobot dengan cara apa? Lihat temannya, karena almar'u ala dini khalili. Yang kedua, lihat lingkungannya. Yang ketiga, lihat adabnya kepada orang tua. Adabnya kepada orang tua. Jadi ketika kita lihat 3 poin ini, datang dia melamar anak kita, maka terima. Tapi kalau kita ragukan, maka kita punya hak untuk menolak lamaran tersebut. Jadi Pak, itu nggak payah, itu nggak susah. Kita cuma hanya melihat kepada siapa dia berteman, tengok lingkungannya dan tengok kesehariannya, ataupun kita boleh menanyakan informasi tentang si fulan, bagaimana dia dan bagaimana muamalahnya. Jadi setidaknya kita mendapat gambaran ataupun mendapatkan semacam acuan supaya kita nggak salah dalam menjodohkan atau menikahkan anak kita. Nah, jadi begitu Pak, bentuk daripada kehati-hatian adalah dengan cara mencarikan informasi tentang pasangan yang akan kita angkat sebagai menantu tersebut. Kadang-kadang anak kita tempatnya beda dengan Jakarta yang beliau. Baik. Ya, itu juga bisa kita lihat ketika kita melakukan pertemuan dengannya Pak. Dan kita melakukan interview dengannya. Jadi orang tua itu kan berangkat dari feeling Pak, feeling. Ya, makanya Bapak Ibu, kita bukan menafikan ini zaman bukan zaman Siti Nurbaya, kan ada kan begitu Pak, kan Pak? Ada kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kan Pak yang nggak bisa diatur itu, ketika dijodohkan tuh Bapak Ibu dia katakan ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi Pak, bukan begitu maksudnya. Orang tua itu mencarikan jodoh untuk anaknya. Kenapa? Mereka berangkat dari feeling yang tajam. Sementara anak-anak itu berangkat dari hawa nafsu, dibutakan oleh cinta. Jadi oleh karena itu orang tua wajib terlibat ketika menjodohkan anaknya, dan orang tua nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Kenapa? Yang dihadapi itu Pak sampai mati Pak, sepanjang pernikahan. Kalau bapak salah mendapat menantu, kalau ibu salah mendapat menantu Pak, apa resikonya, apa dampaknya? Pertengkaran yang ada setiap hari. Maka oleh karenanya ibu bapak nggak boleh kalah dengan anak. Kalau ditengok daripada pasangannya ataupun calonnya tadi itu tidak memiliki adab ataupun attitude yang baik ataupun etika yang baik, maka sebisa mungkin kita menyadarkan anak tersebut bahwasanya dia bukan pasangan yang baik. Intinya Pak, berangkat daripada feeling. Nah, itu bisa terjadi dan bisa kita lihat adalah ketika terjadinya pertemuan dua keluarga ataupun pertemuan secara pribadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya orang tua wajib terlibat, orang tua wajib hadir dalam perjodohan anak-anak mereka. Nggak boleh nggak hadir. Kenapa? Ini bisa menjadi kesengsaraan bagi anak kalau seandainya anak salah mendapatkan pasangan. Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pasangan-pasangan ini sudah jadi suami istri, ya coba pakai mic Pak dilihat supaya kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi yang saya sampaikan adalah sebelum pernikahan. Ya. Tadi nasihat Ustaz juga berguna untuk orang yang sudah menikah. Ya. Bagaimana nasihat Ustaz kepada suami atau istri yang sudah punya pasangan yang memiliki sifat-sifat salah satu atau beberapa sifat tadi Ustaz, supaya berikutnya ini akan mengadakan perubahan terhadap perbaikan. Baik. Hanya satu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, bersabarlah. Berarti itu ujian untuk kita Pak, ujian untuk orang beriman. Karena bukan hanya kita yang diuji, Nabi pun juga diuji dengan istri yang durhaka. Nabi Nuh diuji dengan istri yang durhaka. Nabi Lut juga demikian. Kan begitu Pak dilihat. Jadi oleh karenanya kalau kita terlanjur Bapak Ibu mendapatkan pasangan yang memiliki karakteristik yang sangat tidak baik dan itu menyengsarakan kita, yang ada kita angsur-angsur bina dia, nasihati dia, dan kita bersabar sampai tidak ada batasnya. Nah, kalau seandainya sabar kita itu sudahlah selesai, artinya nggak ada lagi titik terang di situ untuk membinanya atau membentuk karakternya, maka kita boleh melakukan perceraian ataupun meninggalkannya atau mencari pasangan yang baru. Intinya dalam hal ini Pak, kita tidak dianjurkan serta-merta langsung menceraikannya, karena Allah Maha membolak-balikkan hati. Doakan dia, bina dia, bentuk dia, didik dia, nasihati dia. Supaya apa? Supaya dia berubah dari kelakuan-kelakuan buruknya. Baik itu untuk suami ke istrinya, untuk istri kepada suaminya. Kalau seandainya sudah terlanjur. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah nasi telah menjadi
bubur. Semua itu sudah ada takdirnya, sudah ada jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada takdir Bapak Ibu, orang yang beriman kepada takdir, qada yang baik ataupun qada yang buruk Bapak Ibu, maka orang itu tidak akan mengungkapkan istilah nasi telah menjadi bubur atau membeli kucing dalam karung. Orang beriman adalah mereka ketika mendapatkan takdir yang buruk, mereka jalani, mereka nikmati takdir tersebut. Itulah karakteristik orang-orang beriman. Paham Pak Julian? Baik. Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang terakhir, yang keenam, yaitu apa? Perempuan yang syaddaqah. Pakai shin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. La annana wala mannana wala hannana wala tankihu haddaqah wala barraqah wala syaddaqah. Apa itu syaddaqah Ustaz? Kalau syaddaqah ini Bapak Ibu kita terjemahkan ya ke dalam bahasa, etimologi bahasa ya, itu perempuan yang lebar sudut mulutnya. Nah, ini Pak, perempuan yang lebar sudut mulutnya. Ini makna secara etimologi. Nah, secara terminologi, perempuan yang banyak bicara. Perempuan yang gampang akrab dengan laki-laki lain. Perempuan yang banyak bicara. Apa-apa yang nggak penting dibicarakan. Apa-apa yang nggak penting dibahas. Intinya banyak bicara. Banyak bicara, banyak dosa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi oleh karenanya, Bu, jadilah perempuan-perempuan yang cuek. Sekarang di Saudi Arabia memiliki aturan baru, perempuan dilarang tersenyum ke sembarang orang. Hai ibu-ibu yang pergi umroh, tolong jaga senyumannya. Ya Bu ya, sebisa mungkin pakai cadar dan jangan tersenyum atau senyum kepada sembarang orang, karena ini merupakan pelanggaran yang itu bisa ditindaklanjuti oleh askar. Ya Bu ya, ibu pergi ke Rusia, ketika ibu senyum sembarangan, ibu dicurigai memiliki niat yang buruk. Jadi Ibu ya, perempuan jadilah perempuan yang bermartabat, perempuan yang tidak gampang akrab kepada laki-laki lain, perempuan yang tak gampang senyum kepada laki-laki lain. Kenapa demikian? Senyumnya perempuan itu bisa disalahartikan oleh laki-laki. Jadi perempuan yang banyak bicara, yang gampang akrab, yang gampang ngobrol dengan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya, maka perempuan-perempuan seperti ini tidak layak untuk dinikahi. Kenapa? Gampang terfitnah dan gampang untuk melakukan perselingkuhan ataupun hal-hal yang bisa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya, jadilah perempuan yang cuek, Bu. Cuek untuk orang itu dianjurkan, Bu. Ya, yang nggak boleh itu cuek kepada suami, cuek kepada orang. Jangan sampai kita akrab, kita itu bisa dikendalikan ataupun bisa dihubungi secara sembarangan dan segala macamnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, perempuan-perempuan itu bercanda dengan laki-laki Pak. Contoh candanya Bapak Ibu, contohnya nih Pak, saya lihat Bapak Ibu, saya itu melihat ini untuk para karyawan kantor. Kadang-kadang Pak, karyawan perempuan memanggil karyawan laki-laki itu Pak panggilan saya. Bercanda Pak Ustadz, karena kami satu perusahaan. Walaupun bercanda Pak, awalnya bercanda. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadilah perempuan yang cuek lagi bermartabat, yang tidak gampang bercanda atau menebar pesona kepada laki-laki lain. Jadi inilah 6 karakter perempuan yang wajib untuk kita jauhi, kita hindari, supaya apa? Supaya tidak mendatangkan kesengsaraan pada rumah tangga kita, yang itu bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga kita cepat ataupun lambat. Yang pertama adalah an-nanah, yang kedua adalah menanah, yang ketiga adalah hannanah, yang keempat haddaqah, yang kelima barraqah, yang keenam adalah syaddaqah. Habis waktu kita Pak? Habis waktu kita Bu? Baik, berikutnya kita masuk pada bulan berikutnya adalah kenapa perempuan nusyus, perempuan durhaka tidak boleh dinafkahi selama masa iddahnya. Khilaf di antara kalangan para ulama. Jadi besok kita masuk kepada bab perceraian tentang hukum kedudukan kenapa perempuan nusyus, perempuan yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas, ini tidak boleh dinafkahi Pak. Artinya tak boleh mendapatkan nafkah iddah dalam sebagian pandang para ulama, supaya mereka mendapatkan pelajaran dari kedurhakaan mereka. Besok kita bahas Bapak Ibu pada bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, penjagaan dimanapun kita berada, dan kita diistiqomahkan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.